Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang ini, saat ini, di tahun 2020 ini, tukang palak sudah difasilitasi, dikasih seragam oleh pemerintahan kita Indonesia. Ditempatkan di bandara. Kenapa saya bilang begitu? Saya bisa contohkan di sini. Di sini ada dua sahabat YouTuber juga. Yang satu sahabat itu bekerja di Hong Kong. Dia menamakan YouTube-nya Kusnia TV. Dan yang satu lagi dia bekerja di Korea. Yang bekerja di Korea namanya Novan YK. Channel YouTube-nya Novan YK. Kedua sahabat ini mempunyai pengalaman pribadi. Dia pulang ke Indonesia, dia bawa handphone. Dia pernah juga membeli barang online, dikirim ke Indonesia, gitu. Dan dikenakan pajak yang sangat luar biasa besar. Padahal dia memang TKI dan sewajarnya dia memang TKI, memang beli handphone di luar negeri, di tempat dia bekerja. Dia bukan orang yang kaya. Begitu dia pergi melancong ataupun turis mengunjungi satu negara beberapa minggu kemudian dia pulang bawa handphone, itu orang kaya itu. Kita ini seperti saya ini, seperti Kusnia TV, seperti Novan YK ini, sama orang yang bekerja ini, bukan orang kaya, sama seperti saya. Dan beli barang iPhone dalam harga 10 juta itu bukan sekarang ini, bukan barang mewah. Ini keperluan memang. Di zaman sekarang yang penuh teknologi ini, handphone 10 juta atau lebih itu 10 juta itu memang barang keperluan. Jadi sepatutnya kalau memang pemerintah punya kebijakan di situ, ada diskresi dong untuk kita ini yang TKI ini dibedakan dengan orang. Masa nggak bisa bedakan yang pergi ke luar negeri dalam waktu sebentar, dia mengunjungi ataupun jalan-jalan kemudian bawa HP, ataupun memang kadang-kadang yang kaya itu memang untuk beli handphone juga ke sana selain tujuannya untuk jalan-jalan. Tapi kalau kita ini yang di luar negeri ini kan memang beli HP-nya di sini. Gitu. Dan 10 juta itu bukan barang mewah itu. HP sekarang katakan Samsung Note 20 Ultra itu keperluan tuh, bukan kemewahan. Memang dia ingin menunjukkan suksesnya di kampung. Itu wajar itu. Dan sepatutnya tidak dikenakan cukai yang begitu besar. Saya contohkan di sini. Kenapa saya bilang itu pemalak dikasih seragam, difasilitasi oleh negara. Saya contohkan di sini. Ini Kusnia TV mengongsikan di videonya. Contoh perhitungan ini saya sudah tanyakan pada beliau, dia punya pengalaman pribadi yang dia kongsikan di YouTube-nya. Di sini dia dikenakan biaya masuk 10%, tidak cukup itu. Kemudian dikenakan PPN lagi 10%, tidak cukup lagi, kurang lagi. Dia dikenakan PPh 20%. Sehingga dari pembelian handphone yang 10 juta itu, waktu itu dia cruise-nya tanggal 23 Oktober 2020. Yang kalau di cruise waktu itu nilai pabeannya 2.616.000. Waktu itu ya. Ini bisa berubah-ubah setiap saat. Waktu itu dia kena 1.126.000. Gitu. Dan ini kalau yang nggak punya PPN, itu yang nggak punya PN, kalau NPWP, kalau dia punya NPWP
Dia hitung juga di situ, dia lebih murah lah. Lebih murah ini karena PPh-nya di sini dia ngambil 10% aja. Jadi biaya masuk 10%, PPN 10%, dia PPh 10%. Jadi ketemunya yang harus dibayar 838.000. Ini masih mending lah, masih oke lah ini. Tapi yang ini dia beli barang online, HP online, dikirimkan ke kampung, dia kena juga gitu. Tapi ini perhitungannya di sini jadi lain karena biaya masuk di sini 77,5%, yang 10 juta itu langsung dikira 10 juta, biaya masuknya 7,5%, itu ditambahkan ke sana dulu. Kalau sudah ditambahkan baru dia diambil PPN. PPL-nya 10%. Jadi PPN-nya 1.075.000. Kemudian dari pembulatan tadi, biaya masuk dengan PPN ini ketemunya 1.825.000. Oke lah, itu masih kira oke juga lah, karena itu pembelian online lah, kira boleh dikatakan orang yang lebih mampu sedikit lah gitu, sudah bisa ngirim beli online gitu. Tapi kan dia memang bekerja di Korea. Memang sepatutnya dia sewajarnya memang beli barang di situ dikirimkan ke kampung, kan gitu. Bukan dia kerja di Korea, beli barang di Malaysia dikirim ke kampung, bukan seperti itu. Ini kalau dipikir begini nih nggak bener juga ini. Bea cukai ini nggak bener juga. Kemudian dia pernah beli sepatu online. Itu lebih gila lagi itu. Kenanya lebih gila lagi. Kenapa lebih gila? Harga sepatunya 1.800. 1.800.000. Tapi kena bea masuk, dia harus bayar di bea cukai 1.400.000. Kurang lebih seperti itu. Bisa saya contohkan di sini seperti ini. Barang yang dibeli Hong Kong dolarnya 975 ditambah ongkos kirimnya 283. Bayangkan, ongkos kirim pun dikira nggak cukup. Karena kurang besar tuh ngambilnya. Pak Bian tuh merasa kurang besar, itu biaya kirimnya pun dihitung juga. Bayangkan tuh, gila itu. Biaya masuk karena ini pembelian tadi 975 Hong Kong dolar ditambah biaya pengiriman 283 Hong Kong dolar. Kalau dirupiahkan ini kan ketemunya 2.337.000. Setelah itu baru dikenakan bea masuk. Bea masuknya 25%. Berapa itu? 585.000. Kemudian nggak cukup dari 25%, dia ngambil lagi PPN. Ngambil PPN 10%. Dari 2.337.000 ini dia ngambil PPN 10%, 293.000. Setelah itu dia nggak cukup lagi, ngambil lagi PPh dari 2.337.000 ini dia ngambil PPh 20%. Bayangkan itu 25%, 10%. Ini 55% semua kalau dihitung-hitung nih, semua yang diambil. PPh-nya berapa tadi? 584.000. Semua harus dibayar 1.462.000. Gila atau enggak? Beli sepatunya 1.800.000.
kurang lebih segitu, kena bea masuk, total tagihan yang harus dibayar itu di bea cukai 1.462.000, 1.400.000 lah. Gila nggak? Kemudian ada lagi yang lebih gila ini. Yang lebih gila ini. Ini pengalaman dari Novan YK. Ini YouTuber juga dari Korea. Dia kongsikan di sini. Dia kongsikan di sini harga barang yang dia beli itu dia bawa Samsung. Dia kemarin kan mungkin balik ke Indonesia, dia bawa banyak handphone sedikit ya, mungkin ada 3 atau 4 gitu ya. Tapi handphone murah-murah, handphone lama-lama semua itu. Ini pun yang dari handphone yang dia daftarkan itu ada handphone yang ternyata belum dia daftarkan. Dan karena handphonenya sudah nggak bisa dipakai, setelah beberapa hari nggak bisa dipakai, dia balik ke bea cukai untuk mengaktifkan IMEI itu. Ternyata dia kena biaya di situ, udah nggak ini lagi, padahal dia di bawah $500 itu harganya. Kenapa di bawah 500 orang harganya 1.900.000 aja. Ini murah handphone ini. J7 Prime 2016, handphone lama udah. Itu handphone lama. Jadi dia balik ke bea cukai, dia ingin mengaktifkan handphonenya itu, daftarkan IMEI. Dia kena cas, harga barang itu dikira 1.900.000. Mungkin dia lihat dari sini ya. Ini harga terbaru, mungkin dia harga terbaik ini. Dia mungkin ngambil di mana itu, di Shopee atau di Lazada, harganya dicek di situ. Ini sepertinya dicek di situ. Dibulatkan 1.900.000. Kemudian biaya masuknya 10% dari 1.900.000 itu ketemunya 1.190.000 rupiah. Ini ditambahkan, kemudian itu dimasukkan jadi nilai pabean. Ini ketemunya 2.090.000. Setelah itu baru diambil PPN 10%, 209.000 rupiah. Kemudian nggak cukup ngambil di situ, dia ngambil lagi PPh 20%, 418.000. Jadi total yang harus dia bayar 817.000. Itu apa nggak gila itu? Barang lama itu 2016. Karena dia bilangnya dia lupa sih di situ, bilangnya dia lupa, nggak ngaktifkan, nggak daftarkan di situ. Mungkin barang itu diletak di dalam koper nggak sama dia mungkin. Jadi dia terus ngambil barang terus balik aja, mungkin lupa gitu. Begitu balik ke pabean dia kena cas ini. Beli handphonenya 1.900.000, kena bayarnya untuk ngaktifkan handphonenya itu 817.000. Ini nggak betul ini. Ini nggak betul. Sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk kita semua. Mudah-mudahan ini jadi isu nantinya di pihak pabean. Saya tidak berniat menyerang bea cukai, tapi ini nggak betul ini Pak. Nggak betul. TKI itu memang beli handphonenya di luar negeri. Karena TKI itu dari kampung biasanya nggak punya telepon. Kalau telepon itu yang tulalit itu, yang nggak bisa internetan, itu dulu biasanya bawanya itu masuk ke luar negeri, jadi tenaga kerja di luar negeri. Kemudian baru setelah di luar negeri punya gaji, baru dia beli handphone.
Dan barang handphone 10 juta itu seperti sekarang 20 juta itu bukan barang mewah, itu keperluan. Untuk TKI yang semua interaksinya itu pakai internet, itu memang butuh RAM yang tinggi. Kita ini bukan jalan-jalan dari kampung ke luar negeri terus beli barang untuk dibawa pulang, itu bukan seperti itu. Kita kerja di sini memang ada uang, ada di sini, di luar negeri. Baru itu kita pulang ke Indonesia gitu. Tolong untuk bea cukai ya, jangan jadi tukang palak. Kalau jadi tukang palak mending nggak pakai seragam lah, malu gitu. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.